Ini ada informasi lagi bahwa Cina akan meminta Natuna Utara karena tertuang dalam perjanjian antara Jokowi dan Cina kalau Indonesia tidak membayar kereta cepat. Inilah salah satu maksud Pak Prabowo selalu bikin terkaget-kaget. Prabowo terkaget-kaget dengan perjanjian di saat Jokowi masih berkuasa. Ini udah jelas hoax dan hoax. Periksa akunnya satu-satu, itu semuanya bodong. Contohnya inilah, negara sudah dijual Jokowi, ternaknya saja yang dibawa ke Cina, Nepalkan saja yang jual negara, termul masih sejenis cebong, otaknya nggak nyampe buat hal-hal yang begitu. Taunya dapat amplop aja, nggak tahu negaranya tergadai. Ini kalian cek satu-satu, akunnya itu semua bodong. Hati-hatilah sekarang dalam bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan hoax murahan yang dibangun, yang dikembangkan, yang disebarkan oleh golongan pembenci Jokowi. Hahaha, terbaru. Setelah memframing bahwa kereta cepat Indonesia lebih mahal daripada kereta cepat Arab yang jaraknya jauh, ya kan? Antara 100 km dengan 1.500 km ya. Kini muncul hoax murahan baru teman-teman ya, yaitu katanya Cina meminta Pulau Natuna jika Indonesia gagal bayar utang kereta cepat. Coba bayangin, astagfirullahaladzim, hoaxmu itu di luar nurul bro. Dan katanya itu masuk dalam klausul perjanjian yang dibuat Jokowi dengan Cina terkait pembangunan kereta cepat di Indonesia. Kalau udah kandung benci macam kayak gini nih, apapun bisa menjadi bahan fitnah ya. Kok nggak mikir gitu ya, bahwa rakyat Indonesia itu sekarang nggak bodoh-bodoh macam kalian, ya kan? Kalau kalian bodoh ya udah, bodoh aja, tapi jangan menganggap masyarakat Indonesia itu sebagian besar bodoh macam kalian. Enggak lah. Kalau bikin narasi memfitnah Jokowi itu yang paten ya, saya kasih saran yang paten, yang sulit dibantah. Ya. Jangan ecek-ecek macam kayak gini. Ini mah anak SD bisa mematahkan hoax macam kayak gini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini ada informasi lagi bahwa Cina akan meminta Natuna Utara karena tertuang dalam perjanjian antara Jokowi dan Cina kalau Indonesia tidak membayar kereta cepat. Inilah salah satu maksud Pak Prabowo selalu bikin terkaget-kaget. Prabowo terkaget-kaget dengan perjanjian di saat Jokowi masih berkuasa. Ini udah jelas hoax dan hoax. Jadi buat kalian-kalian, ini berhati-hatilah sekarang. Ini apa-apa ujung-ujungnya Jokowi dan Jokowi. Itu target utamanya mereka itu ini. Jadi mereka buat berita-berita hoax kayak gini. Dan kalian bisa lihat nanti, yang komen-komen itu siapa? Yang komen-komen itu semuanya seolah-olah percaya gitu kan. Iya, penjarakan Jokowi, adili Jokowi gitu. Kenapa Indonesia ini sudah bobrok selama ada Jokowi? Kalian lihat, periksa akunnya satu-satu, itu semuanya bodong. Contohnya inilah, negara sudah dijual Jokowi, ternaknya saja yang dibawa ke Cina, Nepalkan saja yang jual negara, termul masih sejenis cebong, otaknya nggak nyampe buat hal-hal yang begitu. Taunya dapat amplop aja, nggak tahu negaranya tergadai. Ini kalian cek satu-satu, akunnya itu semua bodong. Hati-hatilah sekarang dalam bermedia sosial. Kalau orang-orang yang kurang teliti, ya bisa aja percaya. Yang tadinya dia nggak benci sama Jokowi, jadi benci. Karena target mereka itu. Jokowi suruh korbankan nyawanya sekarang bayar hutang. Berani nggak dia? Ya. Jadi jangan dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan jauh jangan sekali. bawa Jokowi dulu. Loh, ini penggagasan Jokowi. Benar, sebagai apa? Dalam kapasitas apa? Kapasitasnya sebagai Yang presiden. dukung dia siapa? Jangan bicara semua kebijakan Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Seperti mana? Tiba disinggung Melahirkan setelah Jokowi dulu didukung siapa? Bingung, Inilah bungkam. pendapat yang selalu Gini, tidak Bungkam. mau Bapak mengakui juga nggak gini. berani mewakili hari ini
ini dari kader PDIP kan? Saya selesai. Bapak mewakili PDIP enggak? Saya selesaikan dulu, saya bicara. Kata-kata Bapak mewakili saya di PDIP sini enggak? hadir sebagai politisi PD Perjuangan. Ya, Anda mewakili PDIP. Makanya Anda dengar. Narasi Anda Saya di mewakili sini sebagai PDIP. politisi PD Perjuangan. Mewakili? Oh iya. Ah, ya udah, oke. Makanya Anda, kita dengar sama-sama. Anda diam dulu, dengarkan orang Iya, bicara, saya dengar. hargai orang Lanjut. bicara. Ya, maka saya katakan bahwa kalau pemikiran seperti yang disampaikan Bang Bestari ini mengurus negara, maka kiamatlah Indonesia. Ini yang harus kita hindari. Kalau dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan kita itu Aduh. Kalian yang menyebar hoax, kemudian ternak onta dan juga ternak kebo yang kemakan hoax, atau mungkin mereka combenya gitu ya, mereka satu komplotan memang untuk seolah-olah meng-approve, oh iya bener bang gitu kan, Jokowi pembohong, ternyata Indonesia digadaikan oleh Jokowi ya. Tapi kalian ngata-ngatain Ternmul itu bodoh, goblok dan lain sebagainya, padahal yang goblok kalian. Nih, saya baca ulangi lagi ya. Ternmul masih sejenis cebong, otaknya nggak nyampe buat hal-hal yang segitu. Taunya dapat amplop aja, gak tahu negaranya tergadai. Palelo peang, tergadai kemana? Hah? Mana klausulnya? Tunjukin, jangan cuma bacot doang ya. Negara sudah dijual Jokowi, woi, ternaknya saja yang dibawa ke Cina. Kalau ternak Jokowi, ternak Mulyono dibawa ke Cina, malah seneng bro ya. Karena apa? Ajaran agama tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nepalkan saja yang jual negara. Lu yang dinepalkan oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Aduh, lanjut. Sedang berlomba-lomba untuk menciptakan perusahaan RI Merdeka. Assalamualaikum. Nah itu ya, ketika Cina itu sudah membangun teknologi begitu maju dan Indonesia ingin melakukan transfer of knowledge gitu ya, transfer teknologi dari Cina ke Indonesia ya dengan skema tertentu, B2B, business to business, orang Indonesia ini ngerecokin aja gitu loh. Tapi sebetulnya bukan orang Indonesia secara umum ya, hanya mereka-mereka yang menjadi pendukungnya ya One Nepal ya kan, yang kalah pada saat Pilpres dan nggak move on ya kan, ya mungkin mereka juga mendapatkan bayaran dari mereka, akhirnya mereka macam kayak gitu. Ya gimana negara kita mau maju ya kan, bangun kereta cepat dihalang-halangin, begitu selesai difitnah. Aduh. Lanjut. Makanya saya bilang sampai kiamat pun tidak akan balik modal. Itu kereta cepat di dunia ini. Ada yang mengatakan sampai kiamat pun kereta cepat itu nggak balik modal. Saya pernah menulis, saya bilang saya pergi ke Eropa dan setelah saya lihat itu komuter di Eropa hampir semuanya nggak ada yang balik modal itu. Ya kereta kalau Anda pergi di Swiss lihat komuter di situ, ya setiap berapa menit sekali, 3 menit sekali datang komuter satu, muter aja. Sabtu Minggu orang pada tidur semua, penumpangnya nggak ada, tapi muter terus gitu. Keretanya bagus terus karena diperbaharui setiap tahun, dibagusin lagi. Setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca, itu rugi semua, subsidi semua. Jadi kalau teman-teman mengatakan sampai kiamat pun nggak balik modal, pasti kita nggak bangun itu. Kalau kita selalu memberikan advice yang demikian. Karena public transportation memang harus disubsidi, Pak Heru. Ada lagi yang mengatakan, buat apa bangun kereta cepat? Jakarta-Bandung kan sekarang sudah ada flyover, jalannya bisa cepat. Tetap menurut saya, kita memerlukan reputasi, begitu ya. Coba apakah saudara tidak bangga sekarang saudara bisa lihat, tadi ada gambarnya kan, transportasi kita sudah bertambah, ada kereta seperti itu kan juga perlu branding. Nah ini bener nih Renal Kasali nih ya kan. Kalau yang di atas tadi, yang di bagian depan itu yang sudah almarhum, ya saya no comment gitu ya, karena orangnya sudah pulang ke rahmatullah ya kan. Saya hanya mengomentari apa yang disampaikan oleh Renal Kasali. 100.000 triliun % saya sependapat. Yang namanya membangun transportasi publik ya, transportasi massal publik, mana ada sih yang untung? Coba sebutin. Semuanya rugi. Karena memang tugas negara untuk menyediakan rakyatnya ya, untuk rakyatnya. Tetapi kalau nggak disediakan, negara justru akan mengalami kerugian jauh berlipat-lipat. Paham nggak? Lanjut. Tangkap, adili Jokowi dan termul-termulnya.
Ini ada celah untuk mempercepat dari Solo ke Cipinang. Wah, begitu kira-kira kata salah satu pengamat, politisi, akademisi, dan lu juga harus tahu dia itu adalah seorang pendiri partai. Jadi beliau itu pernah mendirikan partai dan gagal, belum berhasil. Tapi setiap statementnya itu diikuti oleh kaum-kaum nih yang baru ngeliat judulnya aja langsung marah. Dia nggak baca dengan baik langsung marah. Buset. Nih gue kasih ilustrasi buat lu ya. Nih misalnya lu mau bangun rumah nih. Oh, ada talang air yang rusak, terus lu panggil tukang. Tukang kan membantu lu kerjanya kan. Ini tolong ya rapikan gini-gini. Terus si tukang bilang, enggak pak, ini kalau kita hitung-hitung nanti bisa begini, rumah kita akan begitu. Enggak mungkin pak, saya tidak setuju pak. Tuh kira-kira tuh menteri pembantu kayak gitu lu terusin atau lu pecat tuh? Terus datang tetangga lu yang punya pengetahuan yang lebih tinggi lah, banyak banget. Pak, janganlah pak ya, saya pertimbangkan nanti kerugian akan besar jika bapak membangun talang air. Lu kira-kira denger gak tuh orang itu? Sebagai orang yang punya rencana besar, lu pasti juga ngambil keputusan sama seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Pembantu, menteri, pengamat, boleh silakan ngasih masukan, silakan. Tapi lu sebagai pemimpin juga harus punya mimpi besar, ketegasan. Kalau kita harus mulai transportasi publik yang ramah lingkungan, manusiawi, dan modern, kapan lagi? Jangan mau lu terprovokasi lagi lah baru gara-gara ngeliat judul kontra narasi miring terhadap Jokowi. Ya kalau saya punya tukang macam kayak gitu, ya saya ke warung dekat aja gitu loh. Beli apa bang? Racun tikus. Kalau saya sebagai seorang presiden punya menteri macam kayak gitu, langsung di saat yang bersamaan akan saya stop ketika dia ngomong, oke, cukup, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin mundur agar terlihat terhormat di hadapan rakyat, ataukah saya yang membuat surat pemecatan? Sudah gitu aja. Lanjut. Lucu ya, kalau yang berutang buat bangun kereta cepat, langsung dibilang, Jokowi bikin rakyat sengsara. Tapi giliran utang buat pesawat tempur miliaran dolar, semua malah tepuk tangan sambil bilang, strategi pertahanan nasional. Mari kita hitung bareng, yuk. Kereta cepat Jakarta-Bandung, 116 triliun rupiah. Pesawat Rafale, 118 triliun rupiah. Pesawat Turki, 164 triliun rupiah. Pesawat Cina, 148 triliun rupiah. Total, udah kayak harga satu galaksi kecil. Tapi herannya, yang diributin cuma satu, kereta cepat. Padahal, nilainya paling kecil. Mungkin karena kereta cepat gak bisa ngebom, ya? Atau karena proyeknya punya tanda tangan Jokowi, bukan orang yang mereka idolakan. Makanya bukan logika yang main, tapi alergi nama Jokowi. Aneh banget. Kalau orang lain bangun proyek besar, visi masa depan bangsa. Kalau Jokowi yang bangun, utang buat nyusahin rakyat. Kayaknya yang cepat bukan keretanya, tapi pola pikir yang keburu nyungsep. Kalau kamu masih pakai logika, jangan cuma ikut ribut. Bangga dong, punya pemimpin yang berani bangun di saat bangsa lagi susah. Follow buat konten yang ngomong pakai otak, bukan pakai benci. Salam kebangsaan Indonesia maju. Ya, sebetulnya ya dua-duanya ini nggak ada yang salah, ya kan? Pertahanan negara juga benar, apalagi Prabowo ini kan basicnya adalah seorang militer. Jadi memang dia obsesinya adalah mempertahankan bangsa dan negara dari dengan alutsista gitu kan, alutsista, pokoknya alat-alat perang lah gitu. Nggak ada yang salah sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh Prabowo nggak salah, apa yang dilakukan oleh Jokowi juga nggak salah. Jadi yang menjadi persoalan adalah nggak usah menyalahkan Jokowi dan nggak usah menyalahkan Prabowo, walaupun uang yang diperlukan lebih besar. Kedua-duanya memiliki tujuan yang sangat baik bagi bangsa dan negara, ya. Jadi gitu aja, ya. Lanjut. Kok ditanya tentang kereta cepat, diem. Giliran ditanya anaknya lanjut apa kagak, cepet. Jawabnya 2 periode. Bapak tahu nggak? Kereta cepat yang Bapak buat ini, utangnya, bayarnya selama 60 tahun. Katanya kereta cepat. Kok bayarnya lama? Ya gimana nggak lama, anggarannya 113 triliun. Ya lagian lah, kita tetap harus bangga. Karena kereta cepat ini bukan cuma tentang transportasi,
tapi juga tentang simbol. Kalau anak cucu kita belum lahir aja udah punya utang karena Jokowi. Utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih. Oh tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat? Aiman, sang provokator sejati, sedang bertanya kepada seorang mahasiswi masalah kerugian kereta api cepat Indonesia-China. Kata Aiman, Anda merasa utang ini akan dibebankan kepada Anda semua? Mahasiswi bengak pun menjawab, oh tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat? Mahasiswi bengak, belajar lagi kau, ya, sebelum bicara. WUS itu tidak ada memakai uang APBN, berarti tidak memakai uang rakyat. Itu B2B, business to business, antara China dengan Indonesia. Di Indonesia melalui BUMN, ya, yang dikepalai oleh Danantara. Tidak memakai uang APBN, tidak memakai uang rakyat. Jadi dari mana ceritanya rakyat yang membayar? Ya itu urusan Danantara, bengak. Makanya aku bilang sama kalian semua, ya, jangan kalian mau diundang di acara Aiman. Bukannya tambah pintar kalian, tambah bengak. Yang diajarkan kalian di acara Aiman ini hanya sebagai provokator untuk menjelekkan, ya, menghina, merendahkan Bapak Joko Widodo. Bengak jangan kalian pelihara, kalian buang. Acara Aiman ini tidak ada gunanya sama sekali. Aduh. Saya komentari dulu laki-laki berbaju hitam yang bagian depan tadi, ya kan? Kalau mau bikin konten, ya coba tuh tengok itu negara Cina sekarang sudah menerapkan orang yang membuat konten, influencer yang di bidang ilmu-ilmu tertentu, dia harus lulus, ya kan, memiliki sertifikat, memiliki ijazah. Nah, makanya kau jangan asal bacot, ya. Enak aja kau, was-was kau menyalahkan Jokowi. Tapi saya yakin kalau kau berdomisili di Jakarta, kau pernah naik gitu, ya. Karena para konten kreator itu naik bukan untuk menikmati sebetulnya, bikin konten. Tapi ujung-ujungnya kau mencaci maki Jokowi, tapi kau menikmati kontennya. Kau upload kontenmu, ditonton orang, mendapatkan rupiah, masuk ke dompetmu, kau senang. Tapi yang membangun WUS, kau caci maki. Dan untuk para adik-adik mahasiswa, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana, ya kan? Janganlah kau datang ke acara-acara macam kayak gitu. Bukannya kau makin cerdas, ya, makin koplak, nggak ketulungan kau. Nggak ketulungan kau acara-acara macam kayak gitu. Itu bukan acara yang mendidik, ya. Malah saya ragu, itu si hostnya itu waras apa enggak gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf, ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.